Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Multi Channel Seram Banten. Kali ini saya kedapatan kulkas Polytron. Yang lihat saya melihat ampere. Dia ampere 00,3 ya. 00,3. Di sini kondisinya nggak dingin ya. Tuh lihat 00,3. Seharusnya ini ampere untuk kompresor satu pintu itu kalau kondisi hidup itu 0,4. Harus misalkan kalau ada kompresor, kalau ada freonnya dia 0,4. Tetapi di sini pipa-pipa saja dia sudah tidak panas ya. Artinya untuk freonnya dia sudah habis. Untuk mengatasi permasalahan ini kita harus mengecek dulu bagian ya ini ya. Kita harus memotong bagian pipanya. Ternyata di sini tidak ada yang namanya freon ya, keluar, nggak ada di sini. Memang sih kalau dilihat dari ampere juga sama ya. Dilihat dari ampere dia tidak ada freonnya. Dan pipa-pipa juga dia sangat dingin-dingin sekali. Ya artinya freon pun habis. Untuk kebocoran di sini di pipa-pipa di sini di bawah dia tidak terlihat. Lihat, saya sudah melihat mencari kebocoran, ternyata tidak ada kebocoran di sini. Untuk kulkas merek ini ya, merek Polytron. Ini biasanya untuk kulkas Polytron itu kerusakan bagian kondensor. Kerusakan ini biasa terjadi kalau sekiranya sudah kita matikan. Awalnya ini katanya sudah dikuras ya. Sudah dikuras, ternyata pas dihidupkan lagi ternyata tidak mau dingin, tidak mau beku. Nah, itulah biasa yang kerusakan di kulkas satu pintu merek Polytron. Biasanya terjadi seperti itu. Makanya kita kalau ada kulkas di rumah, janganlah sampai dimatikan. Kalau mau kuras ya kita mengecilkan saja ya untuk temperaturnya. Nanti akan terjadi seperti ini. Saat kita matikan, kompresor pun tekanan pun akan lebih kencang. Akan lebih tinggi, lihat di sini. Untuk proses seperti ini, kita jangan ragu untuk mengganti spare part. Spare part yang ini kan sudah saya cek ya, bagian bawah tidak ada kebocoran. Jadi kita harus mengganti kondensornya saja. Lihat, saya mengganti kondensor ini menggunakan kondensor 10U. Karena untuk kulkas satu pintu cocoknya ini untuk 10U ya. Kalau sekiranya kita menggunakan 12U, yang pertama nanti tidak muat, akan ke atas nanti nggak muat. Dan yang kedua, nanti beban kompresor akan semakin tinggi, berat ya nanti kalau misalkan kita menggunakan 12U. Jadi untuk kulkas satu pintu cocoknya itu menggunakan 10U. Karena kemarin ada yang bertanya seperti itu. Untuk satu pintu berapa U yang cocok? Nah, kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan 10U saja. Ya, jadi seperti itu. Untuk filternya ini kan filter kosong. Ya. Walaupun misalkan tidak diganti untuk filternya, itu tidak ada masalah. Yang terpenting ini filter kosong ya. Kalau misalkan filter isi, itu wajib diganti karena filter isi itu kalau sudah tercampur dengan oli, nanti serbuk-serbuk akan menyatu dan akhirnya nanti akan menjadi penyumbatan di sirkulasi freon. Gitu ya. Sekarang kita bentuk saja, kita hubungkan bagian dari kondensor menuju ke ini ya, kompresor. Kita hubungkan seperti ini menggunakan shock 1/8 seperti biasa. Kita las saja, kita sambungkan seperti ini menggunakan boraks ya. Kalau kita mau menyambung ke pipa kondensor itu wajib menggunakan boraks karena pipa kondensor itu kan besi, jadi ya diwajibkan supaya lebih bagus lagi, melekatkan sempurna. Untuk posisinya kita tegakkan ke atas sedikit. Jadi fungsi dari filter ditegakkan ke atas sedikit itu menghindari oli yang menuju ke pipa kapiler. Nanti kan suatu saat pasti akan terjadi oli masuk ke pipa kapiler. Nah, oli itu nanti kita tampung di
di bagian filter. Oke, langsung saja sekarang kita pemvakuman karena untuk penyambungan pipa-pipanya sudah selesai. Untuk penyambungan untuk memvakum, kita tinggal tunggu saja sekitar 2 menitan ataupun ya 2 menitan lah, sambil menunggu ke minus 30 psi tekanannya, dan sambil menunggu mesin vakum suaranya halus. Ya, seperti itu ya. Pada intinya ini kerusakan di kondensor ya, dan untuk pengganti kondensornya cukup 10 saja. Di sini sudah proses pemvakuman sudah selesai ya di sini, dan mesin juga sudah tidak ada berasap dan suaranya pun dia sudah halus, yang artinya pemvakuman sudah selesai. Seperti itu. Tuh lihat, saya tutup. Untuk manifoldnya dia tetap di minus 30 psi, yang artinya pemvakuman sudah beres. Kita langsung saja untuk proses pengisian freon. Tidak usah lama-lama, kita prosesnya seperti ini saja. Untuk freonnya ya standar menggunakan R134. Ini ya lihat, ampere setelah saya vakum dia berukur 0,2. Kita isi sampai 0,3. Tetapi tergantung juga ya. Kalau sekiranya 0,3 sudah mencapai tetapi filter masih hangat, itu masih bisa diisi sampai 0,4. Lihat di sini, untuk pengisiannya saya bertahap, tidak dilangsungkan. Bertahap, ditarik dan diulur, tutup dan buka, lihat seperti ini. Jadi untuk pengisian freon kulkas tidak boleh langsung dibuka ya, tidak boleh langsung dibuka full, karena nanti kotoran-kotoran akan mengikut ke bagian pipa kapiler. Jadi untuk menjaga kotoran rontok di dalam sirkulasi, kita harus menutup buka manifold sambil menunggu dinginnya ruang kulkas. Dan sambil menunggu juga di sini pipa-pipanya harus sampai panas. Seperti itu. Untuk penonton yang di rumah, kalau kita menggunakan kulkas, kalau kita ingin membersihkan, itu jangan sampai kulkasnya dicabut ya. Dicabut dari listrik ataupun dimatikan. Kenapa jangan dimatikan? Nanti saat kita matikan kulkas ya, itu tekanan akan lebih tinggi lagi. Maka kalau kita misalkan dimatikan, tekanan lebih tinggi dan sirkulasi ada yang berkarat ataupun keropos, itu maka nanti akan jebol dan freon pun akan bocor keluar habis dari situ ya. Kalau kita mau nguras, lebih baik ya kita kecilkan saja suhunya. Lihat untuk ampernya 0,3 dan di sini tekanan di 18 psi. Di sini sudah cukup untuk pengisian freon, tidak usah ditambah lagi. Kita tutup saja untuk tabung freonnya. Filter pun dia sudah panas, hangat kepanas-panasan, dan untuk freezer pun sudah pasti membeku ataupun merata. Lihat di sini tidak menurun lagi, menetap ya. Yang artinya di sini sudah lancar. Lihat di sini ampernya 0,3. Untuk kompresornya dia masih bagus, sangat bagus sekali. Untuk filternya dia sudah panas. Setiap kali saya perbaikan seperti ini ya. Walaupun kita tidak melihat di ruang freezer, tetapi kita bisa melihat ataupun meraba di sini filter, kondensor, dan kapiler, dan pipa balik dari evaporator. Kalau di situ sudah mencukupi, walaupun kita tidak melihat dari freezernya, kita sudah bisa menilai di dalam freezer itu pembekuannya sudah merata. Itu kalau kita sudah terbiasa ya. Makanya biasakan menggunakan veiling juga ya, veiling juga dipakai. Jadi supaya lebih istilahnya lebih mantap lagi lah untuk pengerjaannya dan lebih mempercepat pekerjaan nantinya. Begitu. Di sini sudah saya potong, sudah saya kunci untuk pipa pengisiannya. Dan di sini alhamdulillah sudah tidak ada lagi kebocoran. Ya lihat untuk hasilnya bagus.
Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat.